Untuk menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap produk batik, Yayasan Batik Indonesia mempromosikan hasil produk batik dari ratusan perajin batik di Nusantara. Hasil penjualan produk batik ini sepenuhnya akan diberikan kepada para perajin untuk membantu usaha mereka yang terdampak COVID-19. Yayasan Batik Indonesia menggelar pameran produk batik cap dan batik tulis Nusantara di 9 provinsi hingga bulan November mendatang. Pameran ini akan diikuti oleh ratusan pembatik di tanah air yang tertarik ikut serta memasarkan produk batiknya selama 6 bulan. Pameran ini diharapkan dapat menjadi angin segar untuk kembali menghidupkan pasar bisnis batik yang sempat terpukul oleh pandemi. Kegiatan pameran pun digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, aturan menjaga jarak, dan pembatasan pengunjung. Setiap pengunjung yang datang menengok produk batik terlebih dahulu mendaftarkan diri dan membuat janji hadir ke pameran. Pada 2 pekan awal pameran digelar, telah terkumpul dana penjualan lebih dari 80 juta rupiah. Hasil penjualan saat ini telah disalurkan kepada 14 perajin batik yang telah mengikut sertakan produknya dalam pameran. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi perajin batik Nusantara di tengah pandemi saat ini, kita terhubung dengan Ibu Diana Santosa sebagai Ketua Pameran Batik Nusantara. Selamat pagi, Ibu Diana. Selamat pagi semuanya, selamat pagi dan salam dari rumah Yayasan Batik Indonesia. Iya, bisa diceritakan Bu seperti apa nasib para perajin di tengah pandemi saat ini sehingga akhirnya Ibu dengan yayasan ini bisa membantu para perajin untuk memberikan kesempatan memasarkan produk-produk mereka. Ya, jadi bermula pada saat bulan April pada saat itu, di mana pandemi sudah mulai ada di Indonesia. Beberapa pengrajin kemudian memberikan masukan kepada kami bahwa mereka mengalami situasi yang mungkin tidak begitu bagus, terutama dari hasil penjualan, sehingga mereka merasa kesulitan untuk melanjutkan, terutama melakukan produksi. Awalnya karena pada saat masa pandemi kita itu dilakukan lockdown ataupun PSBB ketat. Pada saat itu Yayasan Batik memberikan bantuan dengan pertama kita waktu itu membuat satu Instagram untuk mereka. Jadi membantu mereka untuk menjualkan produk mereka melalui live Instagram. Kemudian yang kedua, kita juga waktu itu memobilisasi pembuatan masker batik yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, berjalannya waktu karena pandemi ini belum usai sepenuhnya, kesulitan itu masih dialami oleh pengrajin. Tetapi karena masa lockdown itu sudah mulai dibuka, kemudian kami dari Yayasan Batik mulai memikirkan suatu langkah yang lain. Karena biasanya pengrajin itu mereka bisa melakukan pameran di Jakarta secara rutin ya. Di Jakarta itu kan sering sekali ada pameran batik atau pameran kerajinan yang lain, sehingga pengrajin-pengrajin itu bisa menjual kerajinan mereka di dalam pameran tersebut. Tetapi dengan adanya masa pandemi ini dan pameran tidak bisa berlangsung, kemudian dari Yayasan Batik diprakarsai oleh Ibu Yanti Erlangga sebagai Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia. Kemudian beliau membuat satu semacam showroom kecil lah, tidak terlalu besar. Kemudian showroom itu ditata cantik sekali. Dan dari situ kita mulai memikirkan bagaimana kita membantu penjualan para pengrajin secara bergiliran. Baik. Jadi Kalau boleh diceritakan sedikit Ibu Diana, animonya seperti apa dari masyarakat dengan adanya gerai kecilan seperti ini yang tadi Ibu ceritakan. Tapi sepertinya unik sekali dan mengundang sekali untuk masyarakat datang ke sana melihat koleksi yang ada di sana. Iya betul, karena memang
Jadi kita membuat satu pameran yang memang bergilir. Setiap 2 minggu itu kita berganti tema pameran. Jadi waktu itu kita mulai dari tanggal 27 Juli, diawali dengan batik Jakarta, kemudian setelah 2 minggu kami berganti dengan batik Jambi, terus dilanjutkan dengan batik Jawa Barat, dan sekarang ini berlangsung adalah batik Papua, batik Minang, dan batik Aceh. Jadi Karena per animo daerah ya? masyarakat Iya. itu, iya, jadi kita berusaha untuk membantu pengrajin Nusantara. Jadi tidak hanya di Jawa saja, tetapi kita juga membuka peluang untuk pengrajin dari luar Jawa itu kita pasarkan. Dan animo masyarakat itu cukup luar biasa karena mungkin masyarakat di Jakarta khususnya itu lumayan tertarik juga karena banyak sekali ragam hias batik yang mungkin belum pernah mereka lihat. Betul, Seperti pada saat kita memamerkan batik Jambi, itu mereka akhirnya bisa mengetahui apa sih batik Jambi itu dan bagaimana ragam hias batik Jambi dan bagaimana implementasi batik Jambi itu bisa mereka gunakan sebagai fashion juga. Kemudian sekarang kalau batik Jawa Barat ya memang cantik ya, karena memang kalau di Jawa itu semua batik cantik. Nah, yang tidak kalah menariknya sekarang adalah ada batik Papua yang memang berasal dari Papua. Jadi ada kelompok di sana namanya ada batik Wanggo dan batik Asasi. Itu yang dikelola oleh pengrajin dari Papua dan didatangkan langsung ke Jakarta. Kemudian juga ada kelompok daripada batik Minang dan kita juga memamerkan batik Aceh. Nah, batik-batik ini juga cukup unik karena mungkin jarang ditemukan di Jakarta. Baik, Ibu Diana, singkat saja, sudah terkumpul berapa dana yang sudah masuk ke Yayasan Batik Nusantara ini yang akhirnya nanti akan disalurkan kepada para perajin batik? Sebenarnya kita tidak memungut apapun daripada penjualan, bahkan kita memberikan subsidi penjual kepada biaya pengiriman itu ditanggung oleh Yayasan Batik. Dan berapa jumlahnya itu tentunya setiap pengrajin yang akan tahu karena hampir saya hanya bisa bicara bahwa hampir dari 100% yang dikirimkan ke Jakarta itu sekitar 80% itu terjual. Wow. Jadi sangat membantu sekali ya. Iya. Dan ini tadi harus diinformasikan lagi bahwa kegiatan ini 2 minggu sekali rutin dilaksanakan oleh teman-teman. Dan ada tema yang baru, diperbarui setiap mingguan. Dan akhirnya mungkin masyarakat juga perlu mengenal lagi batik Jambi, batik Papua, dan batik Aceh, bahkan batik itu yang penting. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Diana. Ya, terima kasih sekali. Silakan mampir. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.